Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erna selaku dosen pengampu mata kuliah Newcasting dan teman-temanku mahasiswa KPI Broadcast B yang berbahagia dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pada kesempatan hari ini, yaitu tentang teknik live report. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari live report itu sendiri. Live report sendiri adalah suatu bentuk penyampaian berita atau informasi yang dilakukan secara langsung. Biasanya reporter melaporkan dari tempat kejadiannya secara langsung, uh, tanpa adanya penulisan naskah terlebih dahulu. Jadi mereka melaporkannya secara langsung tentang kejadian, tentang peristiwa, tentang apapun yang terjadi. Kemudian tujuan dari live report sendiri adalah agar nantinya kita sebagai penonton, mungkin para pendengar, teman-teman semuanya, misalnya tadi sebagai penonton dan pendengar berita dapat merasakan suasana yang terjadi pada berita yang akan kita sampaikan langsung. Misal dalam suatu uh, agenda acara besar negara, kita melaporkan secara langsung di sana. Nanti kita akan merasakan atmosfer yang dirasakan oleh reporter itu sendiri seperti apa di sana, dengan kita melaporkannya secara langsung sebagai reporter itu, agar nantinya penonton juga dapat merasakan atmosfer yang terjadi di tempat yang akan kita lakukan liputan langsung. Kemudian selain itu tujuannya juga agar nantinya pendengar dan penonton bisa merasakan hiruk-pikuk apa yang terjadi dalam uh, tempat liputan yang akan kita lakukan nantinya, apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi dan seperti apa kejadiannya. Nanti dengan cara kita melakukan live report ini, pendengar dan maupun penonton akan merasakan bagaimana hiruk-pikuk yang terjadi nantinya di tempat kejadian. Kemudian apa saja sih berita-berita yang dapat dibawakan secara langsung gitu, berita seperti apa saja gitu. Misal yang pertama ada berita bencana alam, mungkin berita kecelakaan, kemudian berita event-event besar seperti sepak bola atau eh, HUT RI, upacara bendera yang dilaksanakan di Jakarta, seperti itu bisa dilakukan secara langsung. Mungkin ya seperti itu contoh-contoh acara yang dapat dilaksanakan secara live report ya, siarkan secara langsung. Kemudian juga kita biasa melihat para reporter menyiarkan arus mudik. Nah, itu salah satu contoh berita yang dapat disampaikan secara live report gitu. Oke, untuk materi yang selanjutnya terkait jenis-jenis reportase ya, akan disampaikan oleh rekan saya Atrika Khalifati Marwa. Kepadanya dipersilakan. Jenis-jenis reportase: 1. Aktualitis, langsung laporan. 2. Voicer, ada tanya jawab dengan studio. Nomor 3. Web, ada tanya jawab dengan narasumber langsung di lapangan. Bisa juga dilempar ke penyiar radio. Pola segitiga: A. Tingkat kesulitan ada di jenis web, alat harus lengkap. B. Tidak semua penyiar bisa reportase. C. Reportase adalah pembuktian kemampuan berimprovisasi, ada kepuasan sendiri. Oh, absen ya? Selanjutnya, cara menghasilkan live report yang baik. Yang pertama, daya tarik televisi sebagai media sebagian sangat tergantung pada kemampuannya untuk menayangkan sebuah event secara langsung. Menariknya siaran live tidak hanya karena pada unsur berpartisipasi dan kehadiran stasiun tersebut pada event yang dimaksud, tapi pada asumsi yang dimunculkan bahwa apa yang kita saksikan tidak termediasi, tidak terkontaminasi dan akurat. Oleh karena itu, kemampuan live report sangat penting. Live report menggabungkan konsep program berita dan reality show. Di bawah ini beberapa tips untuk menghasilkan live report yang baik. Yang pertama, pre-reporting preparation, yakni cek and recheck kebenaran event atau topik yang menjadi subjek laporan, mencangkup
waktu, tempat, dan narasumber. Yang kedua, lakukan riset bahan melalui telepon, internet, ataupun media lainnya. Yang ketiga, persiapan personal dan teknis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvita. Oke, materi selanjutnya karena kemampuan live report itu sangat penting. Nah, jadi di bawah ini ada beberapa tips untuk menghasilkan live report yang penting. Yang pertama yaitu on location. Nah, seperti meliputi kumpulkan semua informasi dari data awal yang dapat dari lapangan. Nah, yang kedua yaitu dapatkan ambience dari lokasi atau tempat tersebut. Yang ketiga yaitu pastikan Anda tidak menghadapi kendala teknis saat melakukan on air. Nah, yang keempat yaitu bekerjalah dengan efektif dan efisien di sini. Selanjutnya yaitu 30 detik sebelum on air. Yang pertama yaitu pastikan Anda merasa nyaman dengan suasana tempat Anda akan melaporkan apa yang telah akan jelas penting. Nah, yang telah penting yaitu Anda merasa nyaman dengan diri Anda sendiri. Nah, yang kedua yaitu Anda memiliki semua materi untuk siaran dan menguasai materinya. Yang ketiga yaitu Anda merasa percaya diri dengan penampilan Anda. Yang keempat, fokuskan pikiran Anda pada materi laporan yang akan disampaikan, bukan pada yang lain. Nah, yang kelima yaitu menghafal atau poin yang akan disampaikan. Yang keenam yaitu gunakan bahasa nonverbal yang pas dan efektif, seperti air muka, gestur, gerakan kepala, dan tentu saja dengan senyuman. Yang terakhir yaitu jangan pernah lupa memberikan atribusi untuk data yang Anda kutip, sehingga jelas bagi penonton siapa yang memiliki atau mengeluarkan data tersebut. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.